Perkenalkan, saya Risna, saya dari Puskesmas Kaiwowu. Ibu tabe betul nama anaknya kita Bulan? Iya. Jadi Ibu, kedatangan saya ini adik kan sudah berumur 4 bulan. Nah, di umur 4 bulan tadi saya lihat pemberian ASI-nya ini bagus. Untuk berat badannya itu sesuai dengan perkembangannya. Jadi kalau misal biasanya itu kan bayi yang ASI biasa dia full ASI tapi kecil. Tapi saya lihat ibu punya tadi alhamdulillah berat badannya bagus. Berarti pemberian ASI-nya itu sudah sesuai dari jamnya, dari tempatnya bagaimana ASI. Nah, jadi ini kan sudah umur 4 bulan, berarti OTW mau ke MPASI. Jadi MPASI ini dia makanan pendamping ASI. Jadi ibu ade ini anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Berarti sebelumnya sudah pernah tahu ini MPASI? Iya, sudah. Sudah, Lem. Nah, kalau anak sebelumnya itu pada saat dia makan umur berapa? Umur 6 bulan. Umur 6 bulan. Berarti tidak asing lagi dengan kata MPASI ini, Lem. Nah, kalau anak sebelumnya itu dia makan bubur atau makan sun? Makan sun. Makan sun, oke. Nah, kemarin kan dari anak sebelumnya itu makan sun. Nah, di sini saya mau mengenalkan soal MPASI. MPASI ini dia makanan pendamping ASI, di mana pemberian makanan sesudah ASI. Jadi bukan berarti kita kasih MPASI lepas ASI-nya, tidak. Jadi ASI juga, MPASI juga. Nah, terus biasa kan kalau umur 0 sampai 6 bulan itu 100% ASI. Nah, dia belum membutuhkan nutrisi lain. Nah, kalau sudah 6 bulan ke atas, dia itu dari mulai 6 bulan ke 8 bulan kayak begini, 80 banding 20. Berarti 80% ASI-nya, 20% makanannya. Terus kalau semakin besar umurnya ade, berarti ASI-nya itu akan lebih sedikit. Jadi porsi untuk ASI-nya itu akan lebih sedikit. Yang jadinya 80% ASI, 20% makanan. Nah, pada saat sudah dia 2 tahun, otomatis 80% makanannya, sisa 20% ASI-nya. Nah, jadi kalau bisa dilanjutkan ASI-nya sampai umur 2 tahun. Terus kakak saya sedikit mengenalkan apa saja yang digunakan dalam MPASI. Tapi boleh saya sedikit banyak yang saya bicarakan ini karena ini mengenai makanannya ade di umur 6 bulan nanti. Nah, jadi MPASI ini di dalamnya itu ada nasinya, ada sayurnya, ada ikannya, ada tempenya. Jadi itu nanti dimasak 1 kali baru di blender. Untuk umur 6 bulan ini? Iya, umur 6 bulan. Jadi umur 6 bulan itu untuk tahap awal dulu pengenalan. 2 sendok nasi itu kayak ditumis. Kayak ditumis bawang merahnya, bawang putihnya. Macam mau digoreng nasi goreng begitu? Iya, kayak kita batumis. Dia kayak batumis. Kita tumis dulu bawang merah, bawang putih. Terus kasih jatuh nasi tapi 2 sendok saja, 2 sendok makan. 2 sendok makan terus campur air. Kemudian tambah sedikit kelor. 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 Jadi itu dulu, kedua itu dulu nasi sama sayur kelor. Untuk perkenalan saja. Untuk perkenalan dulu. Kemudian dia disaring. Kalau sudah dikasih masa mendidih, baru kalau sudah lembek, baru disaring. Disaring itu dia pakai apa namanya itu? Saringan. Kalau misalnya tidak ada saringan, ada blender. Bisa juga di blender? Bisa. Bisa di blender. Kemudian ibu sedikit informasi kan di sini di sekitaran kita ini banyak kelor. Yang bikin pintar anak itu kelor.
ikan. Jadi kalau dua-dua ini dikasih seling, insya Allah tidak menutup kemungkinan anaknya kita itu akan pintar. Ya, karena ditambah 0 sampai 6 bulannya dia ASI full, baru kita iringin lagi dengan MPASI lokal yang bagus nutrisinya. Meskipun itu sampai berhari-hari kamu kasih itu nasi kelor ikan tidak masalah. Justru itu yang paling bagus. Sembarang ikannya. Sembarang ikannya, tapi kalau ikan yang bikin pintar itu ikan yang besar matanya, apa itu, katombo apa? Oh, ketombo. Itu karena kalau orang-orang banyak uang itu ikan apa sudah salmon. Tapi kan kalau kita di sini ketombo saja. Terus untuk kira-kira kapan dia ini dikasih? Jadi kalau misalnya kayak umur 4 bulan jangan dulu, 5 bulan jangan dulu. Pas umur 6 bulan, kamu coba-coba kayak kasih sendok di mulutnya. Kalau dia merespon baik, berarti dia sudah tahap awal menerima. Kalau dia bisa makan, begitu. Terus jangan dulu dikenalkan sun. Kalau bisa langsung bubur. Karena ditakutkannya itu kalau misalnya dia tahu sun nangis, dia tidak rasa dulu MPASI yang bubur ini, takutnya itu dia tidak menerima lagi yang bubur nasi tadi. Dia cuma menerima sun terus saja. Kita kan tidak selalunya ada uang. Tidak selalunya ada uang, masa ya kita mau beli terus. Sedangkan anak ini juga butuh makan. Jadi alangkah baiknya kita kenalkan dulu sama makanan lokal, makanan yang ada di sekitarnya kita. Terus jadi ada 4 tempat MPASI itu. Jadi frekuensinya itu bisa diterima, jumlahnya itu. Jadi kalau anak-anak itu tidak mesti 1 sendok makan 1 sendok nasi itu. Dia cuma 2 sendok nasi saja, 2 sendok makan. 2 sendok makan itu saja jadi bubur sudah jadi 3 porsi untuk itu, untuk pagi, siang, malam. Sudah jadi 3 porsinya dorang itu. Semakin bertambah usianya, nanti dua porsinya itu tadi, 2 sendok tadi akan semakin naik. Macam ikan tombi tidak apa ya? Tidak apa. Kalau macam belum ada ketombo. Tidak apa. Yang penting ikan, kalau bisa lebih kenalkan dia ke protein hewani, karena yang bikin pintar anak itu di protein hewani. Protein hewani ini dia ikan, ayam, telur, pokoknya yang berbentuk hewan-hewan. Terus kalau untuk tempe tahunya ini dia namanya protein nabati. Protein nabati ini dia tempe, tahu, kacang-kacangan, dia protein nabati. Tapi kalau untuk fokus mau kasih pintar anak, tembak di ikan atau telur. Pokoknya kalau tidak ada telur kampung saja. Apa telurnya itu beda-beda. Kalau telur ras dia biasa dia untuk pintar. Kalau telur kampung dia biasa untuk daya tahan tubuhnya. Jadi kasih selang-seling saja. Beda-beda telur, beda-beda juga dia punya. Tapi kandungan proteinnya tetap protein hewani. Terus kayak kapan anak ini dikasih bubur saring toh? Kalau bubur saring itu dia betul-betul disaring. Jadi umur 6 sampai 8 bulan dia disaring. Setelah umur 9 bulan sampai 11 bulan dia itu tidak lagi disaring. Dia kayak semakan dicincang gitu. Tapi kasih halus sedikit. Tapi kasih halus sedikit. Kemudian pas 12 bulan ke atas, dia sudah makanan keluarga itu. Makanan keluarga, jadi kayak lembe-lembe dulu. Dikasih makan keluarga sudah. Jadi kalau untuk anunya itu kayak dia itu bayi itu bisa juga kayak kita begini punya selingan juga. Kayak kita kasih bubur, selingannya itu entah itu buah. Tidak apa kalau umur 6 bulan tidak apa makan buah ya? Dikasih hancur. Dikasih hancur dia. Jadi kayak umur 6 sampai 8 bulan itu dia selingannya 2 sampai 3 kali. Kalau 9, 11 bulan dia 1 sampai 2 kali. Tidak apa. Terus untuk pemberian MPASI-nya Ibu, kalau bisa dihindari dulu pakai micin. Garam yang berlebihan kita hindari dulu itu. Terus
Terus kalau misalnya ada lagi nanti yang Komyu tanyakan, kalau misalnya tuh sudah 6 bulan sudah ada ini, saya masih bingung saya mau apakan ini, Komyu hubungi aja saya. Nah, iya. Oke. Jadi kesimpulannya ini MPASI itu sangat penting untuk tumbuh kembang optimal bayi dan berikan makanan yang bergizi, bervariasi dan sesuai usia. Oke, Ibu? Oke. Jadi kalau ada yang ditanyakan boleh hubungi lagi saya, Le. Iya. Tadi kita bawa ini untuk baca-baca. Terima kasih, Bu Le. Terima kasih juga. Iya, assalamualaikum.